Jadi bersyukur merasa puas, bersabar tanpa batas. Iya. Prakteknya dalam kehidupan kita nggak begitu ya. Ketika dapat rezeki bilang apa? Alhamdulillah. Terima amplop dari suami? Alhamdulillah. Begitu dibuka? Yang benar. Kalau pengalaman di majelis saya nggak begitu. Ketika terima alhamdulillah. Begitu buka dihitung. Tapi kok cuma sekian. Jadi tapinya ke bawah terus itu loh. Ada tetangga syukuran, ya kan? Dapat berkah. Begitu dibuka, pertama terima tadi alhamdulillah. Begitu dibuka, tapi kok cuman itu dia. Orang itu sering salah mengucapkan kalimat. Jadi mestinya kalau sudah alhamdulillah sudah cukup. Di dalam keadaan apapun, pertama ibu sekalian katakan alhamdulillah. Contohnya bangun tidur, apa pertama kali? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Menunjukkan begitu kita hidup karena dihidupkan Allah, alhamdulillah dulu. Sebab masih dikasih kehidupan. Ibu-ibu sekalian, kira-kira sudah termasuk orang yang pandai bersyukur atau belum? Benar nih. Syukur itu lisan, hati, dan anggota badan. Dibuktikan syukurnya bukan sekedar alhamdulillah saja. Hati meyakini nikmat semua datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Dibuktikan dengan anggota badan, artinya apa? Gunakan badan kita untuk ibadah. Salah satu contohnya malam hari ini hadir di majelis ilmu. Malam ini 50 atau 100 orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal nih ya, sebelum kita luaskan ibu, kalau ngomongin syukur itu memang iman Allah nggak bisa kita hitung ya. Coba supaya ngajinya asik, supaya makin cinta Quran, dibuka 14:34. Apa kata Allah? Quran surat Ibrahim surat 14 ayatnya ada di nomor 34. Ayo Bu, silakan. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Betul atau benar ya? Bisa ngitung nikmat Allah kita? Gak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Yang ada manusia seringnya berkeluh kesah. Betul nggak? Boleh nggak berkeluh kesah? Boleh kepada Allah, sebab kepadanya kita meminta perlindungan. Tapi syaratnya kita penuhi kewajiban dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Itu dia. Terus pelajaran yang berikutnya, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu pasti ditambah. Sebab dibuktikan syukurnya. Apa tuh cara pembuktian syukurnya? Kita akan kupas malam hari ini walaupun waktunya tidak terlalu panjang, tapi saya yakin memberikan peringatan kepada kita untuk membuktikan rasa syukur. Orang itu dikatakan bersyukur kalau melakukan, perhatikan, orang itu dikatakan bersyukur kalau melakukan 5. Pertama adalah menegakkan hak Allah. Ibu sekalian, hak Allah apa sih? Hak Allah itu apa?
Kita wajib beribadah kepada Allah. Itu namanya hak Allah. Ayatnya kan kita sudah akrab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Itu di Quran, suratnya surat yang ke-51 Al-Dzariyat, ayatnya ada di nomor 56. Jadi kalau kita belum benar-benar nyembah Allah, namanya kita belum bersyukur. Padahal yang memberi kita kehidupan adalah Allah. Jelas? Jelas. Ini yang pertama ya, bukti syukur adalah menegakkan hak Allah, yaitu kita wajib beribadah kepada Allah. Yang kedua disebut hakul walidaini, yaitu hak kepada orang tua. Bagaimana caranya? Harus berbakti kepada orang tua. Ibu sekalian, alangkah bahagianya kalau kita bisa berbakti pada orang tua. Walaupun kita menyadari hari ini sebagian besar di antara kita sudah yatim piatu. Betul kan? Maka bagi yang masih punya orang tua, kesempatan emas untuk meraup, meraih, mendulang pahala besar dari Allah, berkahnya. Hadis yang satu ini kan kita sudah sering dengar ya. Ridallahu fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Kita sedih kalau dengar kabar seorang anak durhaka pada orang tua. Orang tuanya itu dicaci maki. Sedih kita menyikapinya. Padahal kalau orang tuanya mengucap kalimat satu saja bisa menjadi petaka besar buat dia. Maka kalau ada hal seperti itu, wahai para orang tua, misal suatu ketika menyaksikan, ingatkan, walaupun anaknya mengucapkan kalimat yang tidak elok, jangan ikuti dengan kemarahan. Tetap orang tua mendoakan anaknya. Walan ta'uqana walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Saya ulangi. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Begitulah tingginya kedudukan orang tua kita. Lanjutkan perjuangan orang tua, doakan orang tua kita, gitu ya, dengan segala cara yang kita bisa mampu melakukannya. Mohon maaf, mungkin orang tua kita dulu belum umrohin tuh orang tua kita. Salah satu di antaranya, kita nggak mampu cetak mushaf Al-Quran, distribusikan ke pintu-pintu rumah tahfiz pesantren, niatkan atas namakan orang tua kita. Itu caranya. Atau orang tua kita masih punya temannya yang baik, teman yang soleh, sambung silaturahmi pada mereka. Itulah caranya. Jangan sampai hidupnya tidak berkah karena durhaka pada orang tua. Kelas, ini yang kedua. Yang ketiga, bukti syukur kita baru benar kalau kita itu menegakkan hakun nafsi, hak terhadap diri kita sendiri. Diri kita ini mesti kita sayangi. Jangan kita rusak diri kita. Banyak orang rusak karena salah merawat dirinya. Apa di antara salah merawat diri? Salah dalam mencari pergaulan. Akhirnya jadi korban pergaulan. Ini serius ini. Betapa banyak rusaknya seseorang karena salah gaul. Sehingga Allah ingatkan di Al-Quran, ini ayatnya ini menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan salah pilih teman. Coba dibuka Qurannya. Ada di surat nomor 25. Ayatnya nomor 28, surat Al-Furqan. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Wahai celaka aku,
Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Bener gak? Kalau salah gaul diri kita yang rusak. Korban apa akhirnya? Korban pinjol, korban judi online, narkoba, dan seterusnya. Kalau kita sayang pada diri kita, jaga diri sebaik-baiknya. Gimana tuh caranya? Munculkan rasa takut kepada Allah. Itu dia. Ini bab ini juga panjang ini ya. Harus kita perhatikan, jangan merusak diri sendiri. Ibu sekalian, izin bertanya, begadang boleh nggak sih? Siapa yang bilang? Bu Haji, begadang boleh nggak? Siapa yang bilang? Rupanya ngepen ya. Jadi bolehnya kapan tuh? Oh, bolehnya kalau ada perlunya. Untuk apa? Silaturahmi. Untuk ibadah. Masya Allah. Iya, untuk ibadah boleh ya. Mana ayatnya yang ditunjukkan pada kita? Memang ada orang suka merusak dirinya sendiri. Mau tahu ayatnya enggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Surat 2. Surat 2 Al-Baqarah. Ayatnya ada di nomor 195. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayo. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah itu dia tuh. Banyak gak bu orang rusak karena salah jalan. Dia merusak dirinya sendiri. Dapat rezeki tidak digunakan di jalan yang benar. Masih sempat ngomong, muda kaya raya, tua foya-foya, mati. Udah pinter nih, gak ada yang bilang masuk surga lagi. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati, tersiksa. Sengsara juga bisa. Mestinya gimana tuh? Allah kasih rezeki, Allah perintahkan gunakan di jalan Allah kan? Muda kaya raya, tua banyak sedekahnya, mati masuk. Begitu seharusnya. Ayat tadi bu, ingat-ingat hati-hati dengan tangan kita loh. Tangan kita ini bisa menzalimi diri sendiri. Hati-hati ya, jangan rusak. Hati-hati gara-gara tangan. Makanya ada hadis, jangan kau lukai saudaramu dengan tanganmu, juga dengan lidahmu. Gara-gara tangan merampas milik orang lain, contohnya mukul orang tanpa sebab. Dengan lisan menyakiti hati orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan, menghina orang lain. Itu namanya merusak diri sendiri sebenarnya. Kelas ini ringkasnya. Kemudian yang keempat yaitu disebut hakul ahli, menegakkan hak dalam keluarga. Keluarga itu terdiri dari suami, istri dan anak, saling melindungi, saling memperhatikan, tidak boleh abai. Ayatnya berlaku semua itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Kalau sayang kepada keluarga, pasti keluarganya diperhatikan, tidak disia-siakan. Contohnya gimana tuh? Keluarganya diperhatikan, pendidikan agamanya, alhamdulillah. Terus ibadahnya diawasi. Terus yang ketiga, diberi nafkah yang halal. Yang keempat, keteladanan dalam keluarga,
Kalau ngomong hati-hati, jangan sampai melukai keluarga, nanti dilihat yang lain akan ikut-ikutan berbuat yang sama. Ya, oleh karena itulah suami istri itu mengucapkan kalimat yang baik supaya anaknya bisa nyontoh, gitu juga sebaliknya. Tapi kalau cekcok dalam keluarga didengar anak, nanti di copy paste sama anak, dia akan lakukan hal yang sama. Bener gak? Nah, gimana itu cara meredamnya? Tahan. Kalau ucapannya kurang pas jangan diluapkan, jangan dibalas. Kan kaidahnya kalau bertutur kata itu falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik atau diam saja. Contoh ngomong yang baik gimana? Contoh ngomong yang baik. Contohnya apa, Bu? Ngomong yang baik sehingga menjadi inspirasi bagi keluarga. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tolong ulangi. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sudah hafal? Ayatnya berat soalnya, Bu, kalau cuma omdoh. Ini ayatnya, Quran surat 61. Ya, Bu Ustazah, Bu aja dibuka. 61 ayat 2 dan 3. Quran surat 61 ayatnya 2 dan 3. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Alias tidak boleh omdo. Ngomong mah gampang, tapi mesti dipraktekin gitu. Ya, ini yang keempat namanya hakul ahli. Baru kita dikatakan bersyukur karena punya keluarga, kita rawat keluarga kita, ya kan? Beri nafkah yang halal, alhamdulillah, masya Allah. Alas, yang terakhir yang kelima disebut hakul ijtimai, yaitu menegakkan hak sosial dalam masyarakatnya. Hidup kita bukan cuma dengan keluarga saja, kita punya tetangga. Tetangga kita itu juga macam-macam itu karakternya. Pandai-pandailah kita menyikapinya. Itu juga masih dipilah lagi tuh. Ada tetangga kita muslim, ada non muslim, gitu ya. Ada akhlak kepada orang beriman, akhlak kepada orang yang tidak beriman, kan gitu. Orang muslim dan orang non muslim ada. Nah, kalau kita peduli pada lingkungan kita, sosial masyarakat kita akan dikenal sebagai orang yang baik, insya Allah. Gimana itu caranya? Sebisa mungkin hendaknya kita berbuat semampu kita melakukan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun, sebesar apapun, semampu kita tetap berusaha melakukan kebaikan. Walaupun kata orang, dia mah begitu doang misalnya, nggak usah dipikirin. Berbuat sesuatu. Dan ayatnya ini, Bu, agak panjang nih. Dan ini praktek kita di masyarakat. Setelah kita mentauhidkan Allah, menyembah Allah, berbuat baik pada orang tua kita, karib kerabat, ada lanjutannya tuh. Masyarakat sekitar kita boleh dibuka surat 4 ayat
Di nomor 36, ayatnya agak panjang. Tapi inilah pelajaran penting buat kita. Jangan sampai kita abaikan. Semampu kita, bahkan semaksimal mungkin kita menebar kebaikan. Surat 4 An-Nisa, ayatnya ada di nomor 36. Ayo, silakan Bu. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ibu sekalian, berapa bukti kita bersyukur? 5. 1, hak Allah kita tegakkan ibadah kepada Allah. 2, kepada orang tua berbakti. Yang ketiga, kepada diri sendiri, jaga diri kita dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Jangan zalimi diri sendiri. Yang keempat, pada keluarga berlemah lembut, berlaku baik, peduli pada keluarga. Kemudian yang kelima, kepada lingkungan sosial masyarakatnya. Kira-kira 5 hak ini prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah ibu-ibu? Jawab yang kompak. Prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah? Syukur sudah terjawab nih. Kalau bersyukur jangan bilang tapi ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau mesti pakai tapi berarti kurang bersyukur. Kelas? Ini tambahan sedikit Bu. Kalau sedang kurang enak, kondisinya sedang sesak, sedang tidak nyaman, bahkan sedang tidak baik-baik sajalah gitu kondisinya, baik jasmani, rohani, dan ekonomi. Kalau ditanya gimana, ibu-ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Tambahin belakangnya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu apa artinya ala kulli hal? Dalam segala keadaan Allah kita puji dulu. Gimana kabarmu hari ini? Sakit? Itu tidak tepat. Gimana kabarmu hari ini? Boncos. Gimana kabar hari ini? Tekor. Enggak begitu. Ustaz ditanya gimana kabar hari ini? Walaupun saya sedang batuk, saya katakan alhamdulillah ala kulli hal. Coba yang kompak, apa kabar hari ini ibu-ibu? Keren loh, Masya Allah. Padahal beras sudah habis ya. Bu, 3 hal. Kalau kita miliki 3 hal, itu seperti kita punya dunia. Perhatikan, pertama rasa aman dan nyaman. Ngomong-ngomong, di rumah aman dan nyaman kan? Orang gak ada teror kan? Nggak ada debt kolektor kan? Aman, nyaman. Yang kedua, badan sehat, bisa ibadah. Iya, Ustaz tapi sedikit pusing, tapi tetap bisa ibadah kan? Nah, itu namanya dapat nikmat yang kedua. Yang ketiga, ada bahan pokok atau makanan yang dimakan pada hari ini. Ada enggak? Nah, jadi kalau setiap hari ada 3 hal ini dalam kehidupan kita, seolah kita sudah punya dunia. Tambahannya mah bagaimana Allah memberi saja. Alhamdulillah gitu ya. Kelas? Kelas. Nah sekarang bersabarnya. Bersabarnya gimana tadi? Bersabar tanpa batas. Tapi prakteknya gimana tuh? Bu, prakteknya sabar gimana biasanya? Sorry ya, kesabaranku sudah. Sering gak gitu?
Karena belum ngerti ilmunya ya. Atau paling tidak jangan macam-macam ya. Kesabaranku ada batasnya. Padahal kalau kita lihat Al-Quran nggak begitu jawabannya. Mau tahu ayatnya nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Supaya makin sabar ya. Sebab belum tahu ayatnya saja saya lihat wajah-wajah sabar di sini. Saya lihat di sini wajah sabar semua ini. Mohon maaf, ada yang lapar nggak? Ada yang lapar nggak nih? Pantas sabar, orang udah kenyang. Biasanya kalau lapar kurang sabar biasanya. Alhamdulillah. Ya gitu Bu. Alhamdulillah sudah kenyang semua tadi kan? Alhamdulillah Ustaz, walaupun nasi putih dan kerupuk saja. Berikut. Ini ayatnya keren banget. Orang sabar itu bukan cuma ngelus dada Bu. Orang sabar itu mengikuti dengan takwa, kemudian tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yang pahalanya tanpa batas juga. Ayo, surat 39 Az-Zumar, ayatnya ada di nomor 10. Katakanlah Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Kira-kira prakteknya, mohon maaf nih, kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum sih? Insya semoga sisa hidup kita terisi dengan kesabaran. Sebab syarat masuk surga itu mesti sabar Bu. Kalau nggak sabar nggak selesai. Apa yang dimaknai syarat masuk surga sabar? Sebab sabar itu penjelasannya 3 hal. Sabar mentaati apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Sabar menjauhi perbuatan yang terlarang atau maksiat. Kemudian sabar yang ketiga, ridho dengan ketentuan atau apapun yang ditimpakan Allah kepada dirinya. Barulah dikatakan dia sebagai hamba yang sabar. Karena orang yang beriman itu pasti diuji keimanannya, sejauh mana kesabarannya dalam ujian itu. Maka Allah berikan surat cinta pada orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ujian kan pasti ada. Ini ayat terakhir yang kita baca supaya kita bisa menyikapi hidup ini memang pasti tidak lepas dari ujian. Quran surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya ada di nomor 155. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang hidup ini sunatullah, kita mengalami berbagai ujian. Allah Maha mengetahui itu, siapakah orang yang jujur, siapakah orang yang dusta. Dengan ujian yang dialami, oh ternyata dia bisa menerima, menyikapinya. Hidup ini memang ujian. Iya. Siapa yang mengalami ujian? Kita semua. Tadi disebutkan tuh ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa orang-orang yang kita cintai ya. Namun walaupun kurang, tidak sesuai dengan harapan, kita bisa menerima.
Semuanya pasti berkurang. Apapun yang ada di diri kita pasti akan berkurang. Keluarga kita akan berkurang satu demi satu, ya kan? Kemampuan fisik juga berkurang satu demi satu, ya kan? Bahkan suatu ketika ada kondisi tidak ada buah-buahan. Coba kita bayangkan, kita bandingkan dengan yang kita sedang alami dengan saudara kita di Palestina itu, ya kan? Coba alangkah berat ujian mereka, tapi mereka menyikapinya dengan penuh kesabaran. Karena janji Allah, orang yang sabar kelak akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi pilih mana Bu? Pilih mana? Bersyukur atau bersabar? Jawabannya bersyukur dan bersabar. Karena dua-duanya harus kita miliki tuh. Umat Rasulullah itu duduk di dua sisi, bersyukur dan bersabar. Saya mau tanya Bu, uang sedikit hati tenang atau uang banyak hati nggak tenang? Bu, uang banyak hati tak tenang, uang sedikit hati tenang, pilih mana? Saya ngajar di berbagai majelis, jawabannya kok sama ya? Nggak ada yang jawab itu tuh. Ustadz saya mau sedikit asal tenang, nggak ada itu. Tapi apapun yang Allah berikan kita mesti ridho ya. Ya. Alhamdulillah. Yang penting bahagia. Apakah kalau punya uang banyak pasti bahagia? Belum tentu. Jadi pilih mana? Uang sedikit bahagia, uang banyak nggak bahagia, pilih mana? Katanya belum tentu. Baik, semoga Allah beri kita anugerah yang banyak. Amin ya rabbal alamin.